Bab 149. Halo Tuan Yang. Pada saat Lesi Qin keluar, keduanya sudah selesai bertengkar. Rambut panjang Yuri Zhou berjatuhan. Dan sandal di kakinya juga hilang. David Qin lebih buruk lagi. Ada 3 noda darah di wajahnya. Darah sudah merembes keluar. Jelas tergores karena Yuri Zhou. David Qin. Aku menikah denganmu seorang bajingan. Selama hampir 30 tahun. Apa yang telah kau berikan padaku selama ini? Menyewa rumah. Kenapa? Jika kamu ingin pergi, kamu pergi saja sendiri. Dengan tangan dipinggul. Yuri Zhou memiliki sikap yang sangat keras dan menolak untuk bergerak. Jerry Yang dan yang lainnya tahu mengapa keduanya tiba-tiba mulai berkelahi. Ternyata itu tentang pindah. Aku belum memberimu apa-apa. Tetapi apa yang telah kamu berikan kepadaku? Apa yang telah kamu bayar untuk keluarga kita? Kamu menganggur sepanjang hari. Kamu hanya menonton TV sepanjang hari. Kamu tidak melakukan pekerjaan rumah. Kamu bahkan tidak memasak. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk tinggal di sini? Kamu harus pergi. Bagaimanapun juga kamu harus pergi. Sikap David Qin juga sangat tegas. Ini pertama kalinya dia begitu. Saat ini, tak satu pun dari pasangan itu yang mau berkompromi. Yumi berkata bahwa dia akan memanggil pekerja bulan depan. Dan seseorang akan memasak dan membersihkan rumah di masa depan. Yuri Zhou berkata dengan sangat tenang. Apakah kamu masih ada wajah? Mendengar ini, David Qin menjadi semakin marah. Kamu tinggal di rumah sepanjang hari. Tidak membersihkan rumah atau memasak. Tetapi membiarkan putrimu memanggil pelayan. Apakah ada ibu yang tidak tahu malu sepertimu? Aku tidak memintanya. Mengapa kamu meneriakiku? Lagi pula, aku telah membesarkan mereka. Dan sekarang mereka menghabiskan sejumlah uang untuk menghormatiku. Apakah ada masalah? Yuri Zhou mencibir. David Qin hendak meledak karena amarah. Apa hubungan putriku denganmu? Kedua putri telah tumbuh begitu besar. Apakah kamu memberi mereka cinta keibuan? Bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk tinggal di sini untuk menyakiti putriku? Dalam keputusasaan, David Qin mengatakan semuanya. Tetapi Lesi Qin dan Yumi Qin tidak menyadarinya sama sekali. Yuri Zhou tiba-tiba sedikit bingung. Dan dia berkata dengan sangat bersalah, David Qin. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Aku tidak akan pindah denganmu. Yuri Zhou. Kamu tidak akan pergi. Kan? Nah. Karena kamu tidak pergi, aku akan menunggumu di biro urusan sipil besok pagi. Ketika kita bercerai, kamu tidak akan ada hubungannya denganku. David Qin berbalik dan pergi setelah selesai berbicara. Yuri Zhou tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut. Dan masih ada sedikit kepanikan di matanya. Lesi, ayahmu ingin menceraikanku, pergi dan bujuk dia. Yuri Zhou sedang terburu-buru meraih tangan Lesi Qin dan berkata dengan emosional. Lesi Qin meliriknya dengan tenang, Bu, kamu tahu ayah. Tidak ada yang bisa membujuknya untuk membuat keputusan. Karena ayah ingin pindah, kamu juga harus pergi. Setidaknya jangan biarkan ayah hidup sendirian. Setelah mendengar kata-kata Lesi Qin, wajah Yuri Zhou menjadi kusam. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lesi Qin yang selalu patuh bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah kamu mengusirku? Yuri Zhou bertanya. Lesi Qin berkata dengan ringan. Aku tidak akan mengusirmu. Tapi aku tidak ingin ayah hidup sendiri. Setelah berbicara, Lesi Qin berbalik dan pergi. Melihat kepergian Lesi Qin, ekspresi Yuri Zhou menjadi semakin ganas. Oke. Bagus sekali. Kalian semua harus memperlakukanku seperti ini. Dan aku akan membuatmu membayar harganya. Pada saat ini, Yuri Zhou memiliki wajah ganas dan kebencian di matanya. Tetapi tidak ada yang melihat. Apakah kamu baik-baik saja? Jerry yang memperhatikan Lesi Qin kembali ke kamar. Dan bertanya dengan lembut. Lesi Qin menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Ayo tidur. Tidak ada kata-kata sepanjang malam. Keesokan paginya,
Begitu Jerry Yang dan Leslie Kin keluar dari ruangan sambil tersenyum. Mereka melihat 2 koper dan beberapa barang sepele di aula. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Ayah, apakah kamu benar-benar pindah? Leslie Kin masih tidak tahan. Dia melangkah maju dan bertanya. Leslie, kamu bisa hidup dengan tenang. Ayah sudah meyakinkan ibumu bahwa kita akan pindah. Tapi rumah kontrakannya agak kecil. Cukup untuk aku dan ibumu tinggal. 3 goresan di wajah David Kin. Dia tersenyum ringan, Yumi tetap di sini. Jadi kalian bisa saling menjaga. Leslie Kin tahu bahwa David Kin telah mengambil keputusan. Jadi dia berhenti membujuk. Tetapi memandang Jerry Yang, aku akan membawa mobil Yumi untuk mengantar orang tuaku pergi. Dan kamu bisa mengantar Yumi dan Happy. Jerry Yang berkata, bagaimana kalau aku yang mengantar ayah pergi? Aku yang pergi, kata Leslie Kin. Jerry Yang mengangguk. Tidak lagi membujuk. Saat ini, Yuri Zhou keluar dengan tas dan wajahnya sangat jelek. Bu, aku akan membantumu membawa tas. Saat Leslie Kin hendak mengambil tas tangan Yuri Zhou, Yuri Zhou menghindarinya, aku tidak membutuhkanmu serigala bermata putih yang munafik. Ekspresi Leslie Kin sedikit suram. Dan David Kin memelototi Yuri Zhou. Setelah Leslie Kin mengusir David Kin dan Yuri Zhou, Jerry Yang memandang Yumi Kin dan berkata, ayo pergi juga. Mata Yumi Kin sedikit bengkak. Jelas dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Setelah mengantar Happy, Jerry Yang mengantar Yumi ke grup Yanchen. Sepanjang jalan, Yumi Kin tidak mengatakan sepatah kata pun. Tatapan matanya sedikit kosong. Dan dia tidak tahu sedang pikir apa. Ketika tiba grup Yanchen, matanya menjadi lebih cerah. Dia memandang Jerry Yang dan berkata, kakak, maafkan aku. Tiba-tiba dipanggil kakak. Jerry Yang tertegun sejenak. Teringat bahwa Yumi Kin mengatakan dia ingin memanggilnya sebagai kakak. Jadi dia tersenyum, mengapa kamu meminta maaf kepadaku? Aku minta maaf padamu atas nama ibuku. Dia sangat tidak tahu malu sepanjang hidupnya. Kakakku dan aku sudah lama terbiasa. Selain itu, dia adalah ibu kami. Tidak peduli betapa menyebalkannya dia. Dia memberi kami kehidupan. Kita tidak bisa membencinya. Suara Yumi Kin sedikit tersendat. Dan dia berkata lagi, tapi kamu berbeda. Kamu tidak memiliki hubungan darah dengannya. Dia seharusnya tidak begitu tidak tahu malu padamu. Jerry Yang tersenyum lembut, oke. Jangan terlalu banyak berpikir. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang menyentuhku. Demimu. Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Yumi Kin tersenyum, kakak. Terima kasih. Saat berbicara, dia sudah tiba di grup Yanchen. Yumi Kin merapikan riasannya. Dan memasuki perusahaan dengan penampilan wanita yang kuat. Sedangkan Jerry Yang, dia pergi ke pemandian Sungai Kuning. Memberi Korondo Wei 1 malam untuk memikirkannya. Dan masih menunggu tanggapannya. 20 menit kemudian, pemandian Sungai Kuning. Hai Tuan Yang. Begitu Jerry Yang memasuki aula, dia mendengar suara yang agak tidak jelas. Itu adalah Korondo Wei. Yang didorong ke atas meja kopi oleh Jerry Yang tadi malam. Beberapa giginya rontok. Dan hidungnya patah. Pada saat ini, hidung Korondo Wei memar dan wajahnya bengkak. Sangat mengerikan. Dan ucapannya juga tidak jelas. Sepertinya kamu sudah memikirkan jawaban. Jerry Yang meliriknya dengan ringan dan berkata. Korondo Wei melangkah maju dengan cepat. Dan hendak berbicara. Tetapi disela oleh Jerry Yang, ayo bicara di kantor. Lagi pula, apa yang ingin mereka katakan sangat rahasia. Meskipun pemandian Sungai Kuning adalah orangnya sendiri. Dia tetap harus berhati-hati. Bersambung.